Legenda Gerhana Bulan. Dahulu kala, hiduplah seorang pria bernama Akida bersama ibunya. Akida sangat penyayang. Apapun pekerjaan ia kerjakan sendiri, karena ia mencintai ibunya. Namun suatu hari, ibu Akida jatuh sakit parah dan meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal, Akida menderita. Mulai sekarang, dia hanya sendirian. Sebuah sendok nasi baru. Kenapa? Ada di bawah tanah ya? Aneh sekali. Tiba-tiba, di tumpukan tanah galian kuburan ibuku, aku menemukan sumpit ini. Aku akan membawanya pulang sebagai harta yang ditinggalkan ibuku. Sekiha menemukan sumpit besar itu di atas makam ibunya. Akida selalu membawanya kemanapun ia pergi. Kenapa sejak ibunya meninggal, Akida selalu membawa sumpit itu di pinggangnya ya? Mungkin itu adalah barang berharga, peninggalan dari ibunya. Sumpit besar, itu harta karun? Tak ada yang mengerti. Aku akan selalu membawanya bersamaku, seperti ibuku yang selalu bersamaku. Banyak juga kayu bakarnya ya. Setelah selesai mengumpulkan ini, kita pulang. Oh ibu, ular piton. Jangan takut, nak. Ular ini bisa berbicara bahasa manusia? Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin meminjam sumpit besarmu. Ular piton meminjam sendokku untuk apa? Suamiku baru saja meninggal. Jika aku meletakkan sumpit itu di hidungnya, suamiku akan hidup kembali. Apa? Bagaimana mungkin sumpit bisa menghidupkan kembali suamimu? Aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, silakan ikut denganku. Haruskah aku percaya ular piton ini? Jangan-jangan, itu iblis yang memancingku untuk memangsaku. Aku tidak akan pergi. Mana mungkin, sepasang sumpit bisa menyelamatkan nyawa. Ular itu mau memakan aku? Tolonglah selamatkan suamiku. Aku tidak menipumu. Jika aku ingin memakanmu, aku sudah memakanmu sejak tadi. Benar juga. Mungkin lebih baik ikut saja. Ular yang bisa berbicara pasti bukan ular biasa. Dan, siapa tahu memang benar. Kalau tidak, aku akan jadi orang yang tidak berperasaan. Baiklah, saya akan ikut pulang bersama ular itu. Tunjukkan jalannya. Silakan ikuti saya. Benar saja, ular itu membawa Akida ke sarangnya untuk menyelamatkan suaminya. Ketika sumpit diletakkan di depan hidung suaminya yang terbaring mati di tanah, ajaibnya, ular itu perlahan bangkit kembali. Terima kasih, pemuda baik hati. Wah, tak kusangka, sumpit ini begitu ajaib. Aku benar-benar tidak tahu. Keajaiban sumpit besarmu terletak pada baunya. Orang mati ketika mencium bau sumpit itu akan langsung hidup kembali. Begitu ya? Tapi aku menemukannya. Saat menggali makam ibuku, kenapa tiba-tiba jadi ajaib begitu ya? Sebenarnya, sendok ini milik Dewi Bulan yang terjatuh saat turun ke bumi. Begitu ya? Kalau begitu, aku harus mencari Dewi itu untuk mengembalikan sendok ini padanya. Mungkin Dewi itu sudah tidak peduli lagi dengan sumpit itu. Bawalah pulang untuk membantu orang lain. Alangkah baiknya memiliki sumpit ini untuk menyelamatkan orang. Seandainya saja aku punya sumpit ini lebih awal, ibuku tidak akan meninggal.
Mungkin ibumu ingin membimbingmu untuk mendapatkan hadiah ini. Kalau begitu mulai sekarang, saya akan menggunakan tongkat ini untuk menyelamatkan orang. Ibu saya pasti akan sangat senang. Tapi, jangan membocorkan rahasia ini. Kalau tidak, tongkat ini akan kehilangan semua sihirnya. Jika tidak dibocorkan, keajaiban itu akan tetap ada selamanya. Terima kasih, aku mengerti. Tapi kamu harus ingat apa yang aku katakannya. Jika tidak, sumpit itu akan kehilangan semua keajaibannya. Selama tidak dibocorkan, keajaiban itu akan bertahan selamanya. Pasti begitu, tidak akan ada yang tahu rahasia ini. Dalam perjalanan pulang, Akida tiba-tiba melihat bangkai seekor anjing. Ada seekor anjing mati. Aku harus menyelamatkannya. Kamu akan hidup kembali. Wah, sangat manjur. Anak baik, apa kamu mau ikut aku pulang dan jadi temanku? Ku panggil kamu Kishu ya? Kishu. Ayo cepat pulang. Sejak saat itu, anjing Kishu menjadi teman sekaligus pelayan setia Akida. Sejak hari Akida kembali ke desa, ia menjadi seorang tabib yang terkenal. Namun tidak ada yang tahu bahwa kemampuannya berasal dari sumpit itu. Suatu hari, seorang pejabat datang untuk mengundangnya ke istana. Permisi, apakah ini rumah tabib Akida? Ya, benar. Anda pejabat istana, bukan? Ada perlu apa datang ke rumah saya? Tabib Akida, saya dengar Anda adalah orang yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Sekarang putri baru saja meninggal, membuat raja sangat berduka. Berita tentang Anda sampai ke istana. Jadi raja mengutus saya untuk mengundang Anda ke istana. Kalau begitu kita berangkat sekarang saja. Kishu, ayo berangkat. Jadi, Akida membawa sumpit itu ke istana untuk menyelamatkan sang putri. Hamba menghadap yang mulia, hamba telah berhasil mengajak dia ke istana. Kamu adalah tabib dewa yang terkenal di seluruh dunia, bukan? Apakah kamu benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati? Ampun Paduka, dengar-dengar, dia sudah menyelamatkan banyak orang. Bahkan tetangga hamba sendiri sudah diselamatkan olehnya. Benarkah? Kalau begitu bagus sekali. Cepat, masuk dan selamatkan putriku. Baik, Yang Mulia, hamba akan berusaha sekuat tenaga. Saat hamba mengobati, tidak ada yang boleh masuk. Mengapa harus begitu? Yang Mulia, silakan ikuti kata dia. Kalau tidak, berikan hukuman. Kalau begitu, masuklah. Akhirnya, Akida berhasil menyelamatkan sang putri. Seluruh istana bersuka cita. Ampun Paduka, sungguh menakjubkan. Putri sudah sadar setelah tabib Akida memeriksanya. Benarkah? Putri sudah hidup kembali. Kau memang tabib dewa. Aku pasti akan memberimu hadiah. Hai pengawal, cepat bawa banyak emas dan perak ke sini, agar aku bisa menghadiahi tabib dewa ini. Hamba ingin menyampaikan sesuatu. Mohon izinkan hamba berbicara. Silakan bicara. Sang putri setelah sadar, sangat berterima kasih kepada tabib dewa ini. Tabib dewa juga orang yang berbakat. Bagaimana kalau... Benar, benar. Aku juga menginginkan hal yang sama. Kau tidak perlu mengatakannya. Kaulah yang telah menyelamatkan putriku. Hidup putri berkat kamu. Kalau begitu, aku akan menikahkan putri denganmu. Kamu setuju menjadi menantu kerajaan, kan, Akida? Hamba sangat berterima kasih. Raja sangat berterima kasih kepada Akida hingga menikahkan putrinya dengannya.
Maka Akida menjadi pangeran menantu. Bahkan dalam mimpi, aku tidak pernah membayangkan akan memiliki kehidupan seperti ini. Semua ini, berkat sumpit ini. Ia telah menyelamatkan banyak orang dari kematian. Mungkinkah itu juga bisa membuat manusia awet muda selamanya? Bisa jadi. Sebenarnya, aku belum pernah tahu segalanya tentangmu, sendok ajaibku. Aku belum pernah mencium sumpit ini. Bagaimana kalau? Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang. Mengapa kau mencium sumpit itu? Biar aku lihat. Seketika, sang putri ikut mencium sumpit itu. Sumpit ini sangat berharga. Ya, Kakanda, hamba lihat. Kakanda selalu membawanya kemanapun. Hanya saja, sendok ini membantuku mengingat ibu. Jadi aku selalu ingin membawanya bersamaku. Sudah, simpan saja. Itu kan peninggalan ibumu. Baiklah, akan kusimpan. Sang putri semakin muda dan cantik. Waktu berjalan bertahun-tahun. Tapi sang putri tetap muda. Benar juga. Aku merasa aku tidak menua sama sekali. Sumpit besar ini tidak hanya bisa menghidupkan orang mati kembali, tetapi juga memberikan keabadian. Sudah lebih dari 10 tahun, tetapi aku dan istriku sama sekali tidak menua. Benar seperti apa yang kuduga. Di dunia ini, tak ada seorang pun yang bisa tetap muda selamanya, seperti diriku. Tapi, dua manusia biasa itu bisa tetap muda tanpa menua. Jangan-jangan mereka telah menemukan sumpit ajaib milikku? Wahai cermin ajaib, bukalah dan lihatlah baik-baik di dunia bawah. Dua manusia fana itu memiliki benda apa sehingga lebih muda dan cantik dariku? Ternyata sumpit ajaib itu jatuh ke tangannya, membuatku mencarinya. Aku harus mengambil kembali sumpitku. Tidak boleh mereka yang memegangnya. Aku harus mengambil kembali sumpit ajaibku. Suatu malam, ketika pasangan itu sedang tertidur lelap, tiba-tiba Dewi Bulan muncul. Dia mengarahkan pandangannya menjadi dua sinar yang mengarah ke sumpit itu. Wah, matahari sudah tinggi. Ya ampun, kenapa sumpit ini berjamur? Aku kan selalu membersihkannya. Aku harus menjemurnya di luar. Entah berapa lama lagi aku harus menunggu sampai jamur di sumpit ini hilang. Haruskah aku menyuruh prajurit untuk menjaganya? Tidak boleh. Ah, benar juga. Panggil Kishu untuk menjaganya sebentar. Kishu, jagalah sumpit ini untukku. Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Dewi Bulan diam-diam datang mencuri sumpit itu. Saat itu, Dewi Bulan memancarkan cahaya yang sangat redup, sehingga Kishu tidak melihatnya. Dewi Bulan mengambil sumpit itu dan melarikan diri. Anjing itu berlari mengejarnya. Anjing Kishu terus mengejar Dewi Bulan. Karena mencium bau sumpit, dia pun menjadi abadi. Di malam hari, ia melihat bulan lalu menggigitnya. Anjing itu tidak bisa menelan bulan karena tenggorokannya terlalu kecil.
anjing Kishu terus mengejar bulan. Jadi setiap kali terjadi gerhana bulan, orang-orang berkata, bulan sedang digigit anjing itu. Dan saat gerhana selesai, anjing itu melepaskan bulan kembali. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika kamu menyukainya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Punya ide atau saran? Tinggalkan komen di bawah ya. Kami selalu mendengarkan pendapatmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Dadah.